Jelas. Sudah Ya, berjelas. oke. Baik, terima Oke. kasih Ibu atas jawabannya, Bapak juga. Nah, selamat datang Bapak dan Ibu semuanya di webinar Rumah Scopus. Ini berarti yang ke 30 berapa nih? 38 nih. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi selamat datang saya ucapkan kembali dan terima kasih sudah hadir untuk malam hari ini di sesi pertama di webinar kita 8 sesi ke depannya. Begitu. Perkenalkan nama saya Novan, Bapak dan Ibu. Kebetulan, nah di sini saya mohon izin, saya menggantikan salah satu trainer yang nanti akan mendampingi Bapak dan Ibu selama 8 sesi ke depan. Gitu. Jadi saya mohon izin di sini untuk membuka sekaligus nanti akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk sesi pertama ini. Begitu. Jadi di sesi pertama ini sama seperti yang disampaikan di grup Bapak dan Ibu untuk penentuan sebuah judul yang menarik dari paper kita. Begitu. Tapi tadi saya mendapat kabar ada beberapa yang masih terkendala dengan akun Rumah Scopus nggih Bapak dan Ibu nggih. Masih ada Iya. yang terkendala Bapak dan Ibu? Iya. Oke, baik. Nah, di sini Bapak dan Ibu semuanya mungkin sambil menunggu peserta yang lain bergabung, nanti akan saya praktekkan juga dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ini akan kami record, setiap sesinya akan kami record dan besok pagi akan kami kirimkan link untuk Bapak Ibu bisa lihat bersama. Begitu nggih Bapak dan Ibu semuanya. Tapi saya sampaikan dulu di webinar kali ini, Bapak dan Ibu, tidak hanya kami dampingi di 8 sesi ini saja, tapi Bapak Ibu juga mendapatkan fasilitas berupa video record materi setiap sesinya dan juga ada video materi dari Pak Jo langsung yang dari website kami. Nanti mungkin saya praktekkan bagaimana untuk mengaksesnya. Begitu nggih. Di sini Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon izin share screen. Langsung saja kita buka. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar, pasti nanti dari admin kami itu akan memberikan berupa email dan passwordnya, begitu nggih. Jadi Bapak dan Ibu silahkan email dan password itu bisa langsung digunakan di website Rumah Scopus. Jadi langsung ke Google dan kita ketikkan saja Rumah Scopus seperti ini. Itu Rumah Scopus, kita pilih yang paling atas, rumahscopus.com, kita klik. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk dan di sini nanti Bapak Ibu bisa langsung login saja. Tidak perlu mendaftar, langsung login karena sudah punya akunnya. Jadi di sebelah kanan atas nanti ada bertuliskan sign up atau sign in gitu nggih di samping tanda keranjang ini. Sebentar saya besarkan biar lebih jelas. Nah, ini dia. Silakan klik sign in Bapak dan Ibu, silakan diklik dan email beserta password yang sudah Bapak Ibu dapatkan kemarin saat pendaftaran silakan langsung diloginkan saja. Begitu. Emailnya apa dan passwordnya apa. Silakan langsung diloginkan Bapak dan Ibu. Nanti seumpama tidak bisa atau mungkin gagal, saran saya jangan diketik nih Bapak dan Ibu. Jangan diketik, takutnya kalau mengetik itu bisa terjadi kesalahan. Jadi langsung saja di copy paste. Buka mungkin di WA, WA Webs atau dan seterusnya begitu. Dibuka saja, di copy email dan passwordnya begitu. Oh, suara saya apakah terdengar Bapak dan Ibu? Suara saya masih aman? Aman Mas Ipan, terdengar jelas. Oh, aman ya? Iya, Ini ada aman. yang lain Bapak dan Terdengar, Ibu? Dengar nggih? Baik. Nanti mungkin volumenya bisa dibesarkan nggih Bapak. Gitu. Saya mau izin di situ. Baik, saya lanjutkan sedikit di sini setelah kita sudah menuliskan mengcopy paste email dan password yang Bapak dan Ibu sudah dapatkan kemarin, langsung saja login begitu. Diklik saja, look masuk di situ. Nah, ini tandanya Bapak Ibu sudah masuk ke website kami. Di sini silahkan Bapak Ibu bisa akses berupa kelas online yang ini. Kita bisa klik yang sebelah kiri yang warnanya oranye ini. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan fasilitas berupa video materi dari Pak Jo langsung. Semua materi kami berikan di sini Bapak Ibu. Dari mulai pembukaan yang mungkin Bapak Ibu masih belum kenal apa itu Scopus dan seterusnya, nanti akan langsung Pak Jo sampaikan berupa apa ya, intrik-intrik gitu ya, wawasan seputar Scopus dan seterusnya.
begitu nanti akan langsung disampaikan langsung Pak Jo. Materi kita juga malam hari ini, termasuk dengan judul yang eye-catching juga bisa diklik di situ. Bagaimana Ibu? Ibu Anita? Oh aman nggih, baik. Saya lanjutkan sebentar nggih di sini. Jadi saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu sebelum sesi-sesi kita mulai, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sudah melihat semua video materi dari Pak Jo di sini. Gitu. Karena ini masih satu arah, nanti fungsi 8 sesi ini adalah membantu Bapak dan Ibu biar lebih enak untuk diskusinya. Kalau ada materi yang kurang jelas akan kami jelaskan kembali, akan kita mungkin diskusikan kembali supaya Bapak dan Ibu tidak hanya paham tapi sekaligus praktekkan begitu. Jadi itu Bapak dan Ibu, ini saya harap tidak ada kendala. Jika masih ada kendala terkait video materi kami ataupun Bapak Ibu yang masih belum bisa masuk, nanti bisa langsung kontak ke admin pendaftaran kemarin begitu. Bisa langsung chat saja, boleh di japri atau mungkin boleh ditelepon begitu. Silahkan minta mungkin password ataupun email kalaupun masih ada kendalanya Bapak dan Ibu. Begitu Bapak dan Ibu semuanya. Sampai di sini bisa diikuti atau ada yang masih kendala? Sebentar, saya buka chat juga. Oke. Sudah aman, Pak, aman. Sudah aman semua? Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Itu nggih, terima kasih. Nanti silahkan Bapak Ibu manfaatkan WA Group itu untuk berkomunikasi dengan kami. Kalaupun masih ada terkendala terkait dengan sistem ataupun website yang yang Rumah Scopus tawarkan, mohon bisa langsung diskusi saja di WA Group gitu. Nanti juga ada trainer-trainer di sana yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk mendampingi. Kalaupun mungkin 8 sesi itu masih terlalu singkat, nanti akan ada pendampingan lebih lanjutnya Bapak dan Ibu. Begitu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tanpa berlama-lama gitu. Ini juga kebetulan di base camp Rumah Scopus Turi Sleman Yogyakarta sedang hujan badai gitu nggih. Saya harap ini menjadi sebuah awal penyemangat kita dalam menulis paper begitu. Saya mohon Bapak dan Ibu tetap menjaga kesehatan, semangatnya menulis paper tetap ada, tapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan juga kan begitu Bapak dan Ibu. Nah, oke. Hujan berkah, benar sekali Ibu, benar sekali. Jadi mungkin ini karena hujan menjadi berkah awal kita menulis paper. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa webinar ini tidak hanya asal webinar, hanya asal apa nggih pendampingan, enggak. Kita semua di sini mempunyai target Bapak dan Ibu. Harapan kami semua adalah Bapak Ibu bisa minimal papernya nanti submit di sesi ke-8. Silahkan Bapak Ibu ikuti semua proses yang ada di webinar ini, sehingga di sesi ke-8 nanti papernya bisa submit semua. Gitu. Harapan kami seperti itu. Karena itu menjadi sebuah langkah awal paper kita untuk publish. Tidak ada paper yang bagus, tidak ada paper yang sempurna. Paper yang baik ya paper yang selesai kan begitu. Salah satu indikator paper selesai ya papernya submit kan begitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai kita merasa paper ini belum sempurna Mas, ini harus saya perbaiki dulu. Nggak usah Bapak dan Ibu, nggak usah repot-repot. Minimal sudah berbentuk paper itu sendiri sudah sangat menggambarkan paper itu dianggap selesai, tinggal disubmit saja. Jangan sampai menunggu sempurna dulu baru submit. Kan begitu. Jadi jangan lupa target kita adalah submit deh Bapak Ibu semuanya. 8 sesi ini silakan perbaiki lagi papernya. Mungkin kalau ada yang sudah ada draft papernya bisa disesuaikan ataupun mungkin yang mulai dari awal juga bisa kita dampingi. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Saya harus sampaikan juga webinar ini bersifat kasual, santai saja. Kita di sini santai, Bapak Ibu, karena kita bertemunya malam hari. Mungkin Bapak Ibu sudah ada di rumah masing-masing, jadi nggak usah formal, sesantai mungkin. Siapkan kopi, teh, snacknya. Kalaupun mau pakai kaos ya silahkan, sarungan juga nggak apa-apa. Jadi kita santai Bapak Ibu semuanya. Nulis paper tuh nggak ketemu pejabat kok. Jadi nggak usah pakai baju-baju formal-formal, nggak apa-apa. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya.
kita mulai karena sudah ada 30 di sini. Kita bisa mulai. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan lagi gitu nggih. Selamat datang saya ucapkan lagi di webinar Rumah Scopus gitu. Webinar online training Rumah Scopus. Ini adalah versi lanjutan dari 99 kemarin nih, dari yang Kamis malam itu adalah sesi lengkapnya. Kalau kemarin hanya 2 jam itu mungkin terlalu cepat dan ada beberapa materi yang kami tidak sempat sampaikan karena keterbatasan waktu. Nah sekarang silahkan Bapak Ibu kulik, silahkan Bapak Ibu dapatkan semua apa nggih? Saya menyebutnya bukan ilmu, kami menyebutnya adalah keterampilan. Bagaimana keterampilan kami memproduksi paper 1 hari 1 paper kan begitu. Nah nanti kami dampingi selama 8 sesi, tapi jangan hanya berpikir, oh hanya 8 sesi habis itu saya enggak. Setelah 8 sesi, Bapak Ibu akan tetap kami dampingi selama 3 bulan ke depan. Jadi nggak usah khawatir. Kami mempunyai sebuah harapan paper kita selesai. Tanda paper selesai ya submit, kalau bisa publish kan gitu Bapak dan Ibu. Begitu? Nah, sama saya ulangi lagi untuk fasilitas yang Bapak dan Ibu dapatkan di webinar ini selain setiap sesinya akan kami record, 8 sesi ini akan kami record dan besoknya akan kami kirimkan link video recordnya itu ke WA mungkin gitu nggih. Kami kirimkan ke WA group. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan fasilitas berupa video materi langsung dari Pak Jo-nya. Ini semua video materi dari A sampai Z, penulisan produksi paper ala Rumah Scopus. Dari mulai judul seperti kita malam hari ini, sampai proses submission nanti ada semua Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Silahkan Bapak dan Ibu lihat saja videonya. Ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selama Rumah Scopus masih berdiri, silahkan diakses. Kapanpun, dimanapun, kalau mungkin malam hari ini agak repot, besok pagi nggak apa-apa. Gitu. Kalaupun mungkin nanti setelah webinar ini baru bisa melihat videonya juga nggak apa-apa. Silahkan diakses kapanpun dan dimanapun, lifetime. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan saja. Itu nggih. Jadi saya mohon izin, ini jangan sampai ada masalah terkait dengan akunnya, email ataupun passwordnya tadi. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya setelah dari itu Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas berupa cek plagiarism begitu, dan jelas pasti ada sertifikatnya dan seterusnya. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Itu sedikit nanti bisa ditambahkan untuk Mbak Aul. Begitu nggih. Jadi itu pembukaan dari saya. Sekiranya kita memulai awal webinar sesi pertama kita malam hari ini dengan cuaca yang sedikit ya gerimis hujan gitu nggih, sebagai berkah kita bisa memulai sesi kita malam hari ini Bapak dan Ibu, dimulai dengan topik atau sebuah tema. Hal pertama yang dilihat oleh pembaca dari tulisan kita. Hal pertama yang dilihat oleh orang lain dari paper yang kita tulis. Judulnya, kan begitu. Jadi karena judul ini adalah hal pertama yang dilihat oleh orang, buatlah semenarik mungkin, Bapak dan Ibu. Ini adalah kata Pak Cu, penipuan yang pertama. Kita first impression-nya harus bagus dulu. Riset kita boleh sederhana. Tulisan kita boleh sederhana. Tapi judulnya, first impression-nya itu, wah cantik, wah itu. Orang lain lewat itu nengok, nah itu loh Bapak dan Ibu semuanya. Jadi jangan sampai disepelekan, masalah judul pun harus tahu trik dan apa ya, trik dan tipsnya lah kira-kira. Bagaimana membuat sebuah judul yang menarik. Begitu Bapak dan Ibu, nanti untuk bisa kami jangkau semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Setelah materi kami ulas kembali, judulnya kami ulas kembali untuk masalah materi ini, akan kami buat break room, Bapak dan Ibu, akan kami bagi 2 kelompok nanti, yang memudahkan saya dan juga nanti ada Mbak Aul, gitu, ada Mbak Aulia untuk mendampingi
bagaimana kalau Bapak Ibu nanti mungkin merasa ini judulnya sudah menarik belum Mas, ini judulnya sudah bagus belum, dan seterusnya. Gitu nggih. Nanti kami setelah materi sudah kami selesai bahas, akan kami buat 2 kelompok break room, nanti Bapak Ibu bisa langsung buka WA group, sudah kami bagi begitu untuk kelompoknya, nanti bisa Bapak dan Ibu lihat gitu apakah saya ada di kelompoknya Mbak Aul ataupun di tempatnya Mbak Hanifah kalau tempat saya. Gitu nggih Bapak dan Ibu semuanya, nanti silahkan langsung kita mulai tanpa menunggu lama-lama. Apakah Mbak Aul sudah hadir? Halo, selamat malam Mbak Aul. Selamat malam Mas Ipan, selamat malam Bapak Oke, Ibu. selamat malam Mbak Aul. Ini kok agak burek-burek nggih? Sinyalnya aman nggih? Sinyalnya aman ya Mbak ya? Iya, bagaimana? Apakah Oke, suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? agak pelan ya, agak pelan. Jelas. Kecil tapi. Tapi agak Oke, kecil oke, ya. saya dekatkan. Sudah terdengar dengan jelas ya? Jelas. Oke, Oke, siap. baik. Oke Mbak Aul, kalau begitu silahkan mungkin kita ulas sedikit materi terkait dengan judul, nanti setelah itu kita bisa masuk ke sesi break room untuk pendampingan, bagaimana membuat judul yang menarik. Begitu Mbak Aul, silahkan, saya langsung serahkan ke Mbak Aul. Oke, terima kasih Mas Ipan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Sekali lagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas dan tidak Jelas pecah-pecah? Bunda, jelas Bu. Jelas ya? Terdengar. Terdengar. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti seandainya di tengah materi begitu saya kurang jelas, boleh dinotis ya Bapak Ibu. Baik, oke. Langsung saja Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita mulai dengan sesuatu yang pertama kali kita lihat dalam paper. Jadi yang paling atas itu adalah judul Bapak Ibu. Ya. Kita jual paper kita itu pertama kali lewat judulnya. Nah, seperti yang disampaikan Mas Ipan tadi, ini penipuan paling pertama itu dari judul ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Jadi dari judul ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kita minta breakdown judulnya menjadi 3 hal. Oke. Judulnya kita buat menjadi sesuatu yang eye-catching, yang cantik gitu. Kalau orang Jawa itu bilang adalah nyolok moto Bapak Ibu. Oke. Jadi gimana sih Mbak membuat judul yang nyolok moto? Nah, dari PPT yang saya share ini Bapak Ibu, sudah nampak nggih di layar Bapak Ibu? Sudah nampak? Oke. Sudah. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari tampilan di layar itu yang pertama ada komponen berupa metode. Pastikan di dalam judul Bapak Ibu itu harus ada metode. Metode itu, Bapak Ibu, metode itu bukanlah suatu metode dalam penelitian. Jadi jangan disalahartikan, nggih. Metode ini adalah sebuah temuan, sebuah cara, Bapak Ibu. Nah, temuan saya itu adalah digital marketing. Ini temuan metode. Kemudian kita tambahkan lagi supaya lebih cantik, yaitu signifikan. Signifikan ini adalah dampak, kontribusinya. Dampaknya apa? Dampaknya to improve, untuk meningkatkan, to optimize gitu ya, untuk mengoptimalkan, atau to enhance gitu juga boleh. Jadi jelas Bapak Ibu, metode signifikan, temuan dan juga kontribusinya. Kalau dua hal ini sudah kita buat, yang terakhir yang tidak kalah cantik adalah objektifnya. Objeknya, gitu ya. Atau siapa yang terkena dampaknya? Siapa yang terkena pengaruhnya? Nah, yang terkena itu adalah marketing performance. Oke, Bu Nur Laili, apakah ada pertanyaan? Selama ini belum, Mbak. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu, kita buat judul ini menjadi 3 komponen. Metode, signifikan, objektif. Kalau sudah ada 3 hal ini, dijamin judulnya Bapak Ibu itu sudah eye-catching atau nyolok moto. Metode, signifikan, objektif.
atau biasa kita singkat MSO, Bapak Ibu. Kemudian letak dari MSO ini tidak harus seperti ini. Tidak harus metodenya di depan, tidak harus signifikannya di tengah. Boleh kita bolak-balik nggih. Mana yang mau dijual? Misalkan yang mau dijual adalah signifikan. Maka letakkan signifikan ini di depan. Improving marketing performance of SMS with digital marketing. Gitu boleh. Jadi kita letakkan mana yang mau dijual. Objektifnya mau diletakkan di depan boleh juga. Jadi bagaimana nanti seni kita dalam menjual judul Bapak Ibu. Asalkan 3 komponen ini sudah ada dalam judul Bapak Ibu, maka penipuan pertama dalam membuat paper itu sudah berjalan. Itu untuk judul. Oke. Kemudian nanti dari judul Bapak Ibu, kita akan langsung breakdown ke dalam keyword. Nah, di dalam keyword sebenarnya apa sih fungsi dari keyword? Begitu ya, mungkin kita bahas dari fungsinya. Fungsi yang pertama itu nanti Bapak Ibu di pertemuan kedua kita akan masuk ke dalam pencarian referensi. Nah, keyword yang Bapak Ibu buat itu akan mempermudah Bapak Ibu dalam menuntun pencarian referensi. Sehingga nanti referensinya Bapak Ibu itu bisa banyak sekali ya. Sehingga kita optimalkan dalam keywordnya. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, nantinya keyword Bapak Ibu, itu ketika paper Bapak Ibu publish, itu kan ada keywordnya. Nah, keyword itu akan mempermudah orang lain dalam mensitasi papernya Bapak Ibu. Sehingga keyword ini menjadi salah satu hal yang penting juga. Ya, yang penting juga. Lalu bagaimana cara membuat keyword, Mbak? Gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, cara termudah Bapak Ibu, kita breakdown dari judulnya. Mudah sekali Bapak Ibu. Jadi keyword itu bisa kita breakdown dari judul. Sehingga dari judul digital marketing to improve marketing performance, ini yang pertama yang bisa kita ambil adalah digital marketing. Digital marketing. Kita tuliskan keyword yang pertama. Oke, keyword yang pertama selesai. Lalu yang kedua, to improve, untuk meningkatkan. Ini kan suatu kalimat yang kurang jelas Bapak Ibu. Ya, kurang jelas. Tidak ada maksudnya mau apa gitu, nggak jelas. Sehingga kita hapus saja to improve. Nah, selanjutnya ada marketing performance. Marketing performance ternyata bisa kita jadikan keyword, maka kita tulis juga marketing performance-nya. Koma lagi, kita berikan tanda koma. Yang terakhir ada SMES, UMKM. Kita tuliskan juga SMES. Nah, mobile marketing ini apa Mbak? Kok tiba-tiba ada mobile marketing? Nah, setelah kita breakdown dari judul Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu terpikirkan, oh ternyata mobile marketing ini bisa kita masukkan sebagai keyword di luar judul, tapi masih bersangkutan dengan paper. Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu. Sehingga kita masukkan saja mobile marketing. Kemudian nanti terpikirkan lagi, oh sosial media kayaknya bisa juga dimasukkan. Boleh tulis lagi Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, Mbak keyword ini kita buat batasan berapa kata? Nah sementara untuk keyword di awal materi ini, kita tidak batasi dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buat 8 keyword itu tidak masalah. Mau buat 6 keyword itu juga tidak masalah. Oke, sehingga kenapa kok tidak dibatasi? Karena ini akan mempermudah kita dalam menuntun pencarian referensi. Kemudian kapan kita bisa membatasi keywordnya? Nah, kita batasi saat pertemuan ke-6. Nantinya kita akan mencari jurnal tujuan, Bapak Ibu. Jadi, setelah kita menemukan jurnal tujuan di pertemuan ke-6 webinar, itu nanti kita akan sesuaikan dengan author guideline. Oh, ternyata di dalam author guideline meminta 5 keyword, maka tinggal kita
pangkas. Yang semula 10 keyword kita pangkas menjadi 6 keyword. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu, sehingga hari ini kita akan selesaikan dua hal ini. Ya. Judul dan juga keyword. Judul dan juga keyword. Yang pertama, nanti kita kan akan di breakdown di breakout room itu Bapak Ibu. Nah, kita akan dipisahkan. Nanti ada yang masuk ke roomnya Mas Ipan, ada yang masuk ke roomnya Mbak Aulia. Supaya apa? Supaya semua judulnya Bapak Ibu kita bisa selesaikan di hari ini. Itu capaian yang pertama. Kemudian capaian yang kedua, nantinya Bapak Ibu juga kita bisa bahas keyword apa saja sih yang bisa kita masukkan ke dalam papernya Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu silahkan optimalkan breakout room-nya. Oke, jadi dua materi ini Bapak Ibu pahami dulu. Setelah ini kita akan berdiskusi. Mungkin kita buka 3 pertanyaan, begitu ya, 3 pertanyaan. Nanti kalau kurang jelas kita boleh contohkan salah satu dari judul Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan dari judul dan juga keyword? Saya, Mbak. Boleh, silakan Ibu Emi. Maaf ya, Mbak. Saya Iya, belum lama sampai rumah nih, Mbak. iya Jadi Ibu, izin absen. terima kasih sudah bergabung. Iya, karena hujan terus, Mbak, dari pagi, Mbak. Masya Allah, saya tinggal di Bogor. Oh, oh iya, dari pagi Iya, Ibu. iya, Mbak. Wah, berkah Jadi, itu Mbak, Ibu, nggih. untuk buat Iya. judul itu apakah ada batasan katanya, Mbak? Oke. Kan kalau di disertasi itu judul maksimal 12 ya, Mbak. dua Betul. belas kata, Ya. tidak boleh lebih. Nah, kalau di jurnal, untuk masuk jurnal Scopus, apakah ada batasan jumlah katanya? Nah, oke. Ya, ada Terima lagi kasih, Mbak. pertanyaannya Ibu? Cukup ya? Oke, Ya, ya. Terima kasih Ibu Emi atas pertanyaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan dari Ibu Emi itu dari judul apakah ada batasan sih Mbak begitu ya. Nah, Bapak Ibu, judul itu memang nantinya ketika kita sudah menemukan jurnal target, jurnal tujuan, lagi-lagi di pertemuan ke-6 ya, itu biasanya dari jurnal menyarankan, mengharuskan judul itu harus sekian kata, gitu ya. Umumnya itu di bawah 20 kata, Bapak Ibu. Jadi sehingga di awal ini kita tidak batasi dulu. Bapak Ibu boleh berkreasi, tapi kita optimalkan tidak lebih dari 20 kata. Begitu. Nanti ketika sudah punya jurnal target, oh ternyata di jurnal target itu mengharuskan 15 kata, maka kita sesuaikan kembali. Jadi judul ini tidak saklek hari ini akan terus itu terus Bapak Ibu. Jadi judul itu bisa fleksibel. Nantinya akan berubah seiring dengan penelitian Bapak Ibu, berubah dengan jurnal targetnya. Begitu nggih? Jadi apakah bisa dipahami Ibu Emi? bisa, Mbak. Bisa Matur ya? suwun. Oke, ya. Oke, terima kasih Ibu Emi. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang didiskusikan? Bapak Ibu jangan sungkan nggih, kita jadikan webinar sebagai tempat untuk sharing begitu. Kalau ada yang ingin disampaikan, boleh saling berdiskusi. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Boleh Mbak, saya Boleh? bertanya. Ya, silakan Ibu. Eh, Tadi kan ada 3 hal ya untuk di judul tadi, yaitu Betul, metode, signifikansi, dan objektif. objektif. Nah, kira-kira kapan kita menempatkan misalnya metode itu harus di depan atau objeknya di depan? Itu tuh pertimbangannya apa ya, Mbak? Oke, ya, siap Bu Rahmawati, terima kasih. Nah, ini pertimbangannya apa begitu ya? Pertimbangannya adalah kembali lagi, Bapak Ibu mau menjual yang mana gitu. Misalkan saya ingin menjual novelty-nya, maka saya letakkan metodenya di depan. Yang lebih menonjol dari paper Bapak Ibu itu yang mana begitu. Nah, Hmm, itu kita letakkan di depan Ibu. Misalkan Ibu novelty-nya ada di digital marketing. Maka kita letakkan, oh lebih cantik kita letakkan di depan sebagai sebuah novelty. Oh ternyata lebih cantik lagi kalau saya mau menjual signifikannya, improvingnya, improving marketing performance-nya. Maka kita tinggal letakkan ke depan. Jadi sebenarnya kembali lagi nanti dalam paper Bapak Ibu, itu mana yang lebih menonjol.
Begitu Ibu Rahmawati. Tapi secara umum gitu Mbak, biasanya itu yang mana? Umumnya metodenya memang yang di depan, Bu. Novelty-nya gitu. Oke. Iya, novelty-nya. Ciri-ciri metode itu tadi itu adalah cara Temuan, yang digunakan, betul. temuan. Cara. Iya, Heeh. Ibu. Temuan, cara, atau juga novelty. Itu adalah metode. Jadi metode itu sekali lagi bukan metode penelitian, nggih, Bapak Ibu. Iya, iya. Ya, metode itu adalah temuan atau cara. Oke, Ibu bisa diterima? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih, Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Ada Bu, satu Bu. Iya, Pak Saijo, monggo, Bapak. Baik, baik. Masih eh, biasanya eh, yang akan kita buat jurnal itu kan berasal dari penelitian yang sudah kita lakukan dan itu eh, sudah disusun judulnya, disusun metodenya, disusun hasilnya, pembahasannya dan sebagainya. Nah itu apakah dari penelitian yang kita laksanakan itu sudah kita rancang judulnya atau biar saja yang penting kita penelitian, kita dapat data, dapat hasil, dapat pembahasan, baru dibikin judul atau bagaimana tekniknya, Bu? Oke, siap Pak Saijo. Ini teknik ya, Pak ya. Kita berbicara teknik ya kalau dari Teknik. kesimpulan pertanyaan Bapak, nggih. Oke. Iya, Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk judul itu sebenarnya lebih bagus kalau Bapak Ibu sudah punya hasil riset. Gitu ya, sudah iya, punya hasil riset. Jadi kita bisa simpulkan dari hasil risetnya Bapak Ibu. Itu langkah pertama yang paling mudah. Kemudian seandainya belum punya riset gitu ya, Bapak Ibu bisa menggambarkan dulu. Kira-kira nanti dari hasil risetnya apakah dia dampaknya itu apa? Ternyata to improve, ternyata to enhance, atau to optimize. Nah, itu bisa kita buat dulu Bapak Ibu. Jadi kita buat rancangan judulnya seandainya belum punya hasil gitu. Jadi kalau secara mudahnya gitu, Bapak Ibu sudah menyelesaikan penelitian dahulu, kemudian iya, kita buat judulnya lebih cantik. Tapi seandainya belum, itu juga tidak masalah. Lagi-lagi judul ini fleksibel nggih Bapak Ibu. Dia bisa berubah seiring dengan hasil hasil yang penelitiannya Bapak didapatkan. Ibu. Betul. Oh, berarti Oke, fleksibel, Bu ya, tergantung temuan betul. yang didapatkan, tergantung Iya, kebaruan yang didapatkan, begitu, Bu ya. iya betul sekali Pak Saijo. Oke, makasih, makasih. Nggih, sama-sama Bapak. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi? Satu lagi Ya, mungkin pertanyaan? Bu, Oke, saya Bu. saya, Oh ya, boleh-boleh Bu Ristiana dulu. Bagaimana Ibu? Iya, gini Kak, apa namanya, saya itu kan posisi sedang bikin disertasi nih, tapi saya juga masih semester 1. Kemudian kan, ya oleh prompter saya itu sekarang saya diminta untuk bikin semacam scooping review gitu, literatur ya. Nah, Betul. itu eh, judulnya apakah mirip dengan nanti yang riset saya atau bisa lebih sederhana atau bagaimana ya? Jadi kalau misalnya scooping reviewnya ini tuh prompter saya mintanya tuh internasional gitu, jadi dunia gitu. Nah, tapi nanti riset saya hanya ada di Jogja saja begitu. Nah, itu judulnya itu nanti gimana ya untuk apa dari penelitian saya yang hanya di Jogja, kemudian ke scooping review yang luas begitu. Oke. Iya. Oke, Ibu. Sudah cukup pertanyaannya? Ya, Cukup ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pola judul ini itu lebih bagus kalau kita terapkan ke dalam original research-nya Bapak Ibu. Ya. Tapi seandainya itu scoping review, itu nanti bisa juga kita buat pola demikian. Bisa juga. Tapi tetap kita harus menyesuaikan dengan hasil di scoping review-nya. Begitu. Scoping review-nya. Jadi bisa kita gunakan pola ini, Ibu.
Bisa. Nanti untuk judulnya Ibu, misalkan terkait scoping review, akan kita bahas di dalam breakout room. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, semuanya akan kita bahas di dalam breakout room. Yang penting nanti kita gunakan pola ini. Tapi memang pola ini adalah pola yang memang kita tujukan kepada original riset ya. Jadi memang sudah melakukan riset begitu. Kalau scoping review mungkin nanti ada sedikit perbedaannya. Nah, nanti kita terapkan sesuai dengan kasusnya Bapak Ibu. Oke, Ibu, bisa diterima? Halo, Iya Ibu? bisa. Bisa Ya, ya? terima Oke. kasih ya. Terima kasih, Ibu. Oke, tadi ada satu lagi pertanyaan sepertinya. Saya, Iya, Ibu Rida, monggo. iya tadi kan maaf ya saya off cam. Iya, ya, enggak apa-apa, Eh, Ibu. Metode itu temuan, Betul. signifikan itu adalah dampak atau Dampak kontribusi. Nah, tadi kontribusi. saya keluar sebentar itu objektif itu apa? Objektifnya ya. Oke, nah Bapak Ibu, ini objektif ini adalah sesuatu yang terkena dampaknya. Sesuatu yang terkena dampak oleh metode. Siapa yang terkena dampak? Objeknya. Nah, yang terkena dampak adalah marketing performance-nya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau signifikan itu dampak, objektif itu siapa yang terkena dampaknya? Yang terkena dampak adalah marketing performance. Jadi mudahnya metode itu siapa yang memberi dampak, signifikan dampaknya apa, objektif siapa yang terkena dampak. Gitu Ibu. Bisa diterima ya Ibu? Objektif, objeknya mudahnya seperti itu. Ya, makasih. Siap Ibu Rida. Oke, ya Bapak Ibu. Berhubung sudah pukul 20.07, nah nanti kita akan lanjutkan lebih dalam lagi Bapak Ibu ke dalam breakout room. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir Mbak, judul saya seperti ini nih. Tenang saja Bapak Ibu. Tenang saja ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu bisa konsulkan dengan saya dan juga Mas Ipan. Juga nanti misalkan Bapak Ibu ada saran, Mbak ini sebaiknya gini-gini, boleh. Jadi webinar ini kita jadikan sebagai ruang diskusi Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan dulu ke Mas Ipan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aul atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu semua sedikit pembahasan sekilas tentang judul. Kami mengulas kembali video materi yang Pak Jo sampaikan di website kami Rumah Scopus. Jadi Bapak dan Ibu untuk judul saya harus katakan kita harus tahu bagaimana membedakan antara judul riset dengan judul paper. Riset itu adanya di dapur. Nah, paper ini bagaimana kita menyajikan masakannya itu loh. Jadi menulis paper itu bukannya melaporkan hasil riset, tapi bagaimana menjual ide, kan begitu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi jangan disamakan, nanti kalau mungkin yang masih dalam risetnya masih baru berjalan begitu, nggak apa-apa, minimal nanti kalau belum ada kesimpulannya berupa harapan. Jadi apa harapan yang ingin Bapak Ibu capai? Apakah harapannya untuk meningkatkan, untuk memperbaiki, mengurangi sesuatu hal yang negatif, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu semuanya, itu sedikit rangkuman untuk materi judul pada malam hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, takutnya sampai malam juga dan mengganggu jam tidur Bapak dan Ibu. Ini kami sudah bagi untuk break room-nya Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu. Ini mohon maaf kalau ada salah penulisan nama gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang nama-namanya ada di tabel yang kami kirim atau list ini, silahkan langsung masuk ke break room yang bersangkutan, kan begitu Bapak dan Ibu. Silahkan kita langsung mulai praktek saja dan nanti Bapak Ibu bisa langsung share screen. Bisa langsung share screen saya Mas, ini judul saya, ini keyword saya, dah. Langsung share screen saja Bapak Ibu, nanti kami dampingi satu persatu. Begitu Bapak Ibu semuanya.